تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Jamaah sekalian yang saya cintai, saya hormati dan saya banggakan, doa saya mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan kita semuanya selalu ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puja, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini, di malam Isnin, kembali kita sama-sama dapat hadir, duduk dan bersilaturahmi di majelis taklim kita ini. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita menuju tempat ini, hadir dan duduknya kita, ngaji dan silaturahminya kita, kesemuanya akan mendapat ganjaran dan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita sampaikan, kita hadiahkan, kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang saya cintai dan saya hormati, ada sebuah hikayat, ada sebuah cerita yang datang langsung dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini diriwayatkan dari Abi Sa'ad ibn Malik ibn Sinan al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Anna Nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam qala kana fi man kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan fasala an a'lami ahlil ardi fadulla ala rahibin fa'atahu. Kata Nabi, pernah dahulu sekali terjadi di Bani Israel, ada seorang laki-laki qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Ini orang laki-laki jawara, ini orang laki-laki jagoan, enggak tanggung-tanggung dalam kehidupannya. Dia pernah membunuh orang 99 orang, ditebas lehernya. Ini benar-benar jawara. 99 orang habis lehernya, mati. Nah, fasala an a'lami ahlil ardi. Nah, setelah 99 dia pernah merasakan membunuh orang, kemudian orang ini bertanya tentang seseorang yang paling alim di daerah itu. Fadulla ala rahibin, maka ada seseorang yang nunjukin kepada pembunuh ini, rahibin, nunjukin kepada seorang pendeta. Kata yang nunjukin, Pak, kalau Bapak ingin taubat, itu ada pendeta, silakan ketemuin. Nanti Bapak akan dikasih arahan, dikasih nasihat untuk bagaimana caranya bertobat. Fa'atahu, kemudian diantarlah si pembunuh ini kepada orang yang nunjukin untuk menemui seorang pendeta. Faqala
innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan fahallahu min taubah. Kata orang yang nganterin setelah sampai ke pendeta, Tuan pendeta, ini sesungguhnya orang yang saya anterin ini orang udah pernah membunuh sebanyak 99 orang. Fahallahu min taubah. Apakah masih bisa orang yang seperti ini bertaubat? Kalau dia taubat, diterima enggak ini orang? Kenapa? Karena dosanya udah terlalu apa? Dosanya udah terlalu gede, terlalu besar. 99 orang dia tebas batang lehernya. Nah, ketika seorang pendeta ini mendengar pengakuan, mendengar penyampaian bahwa yang dianterin ini adalah pernah membunuh 99 orang, kemudian orang ini ditanya masih bisa taubat enggak ini ya? Faqala la. Jangankan 99 orang, 3, 4, 5 aja kamu udah gak bisa taubat. Nih kata pendetanya. Fakammala bihi mi'atan. Kata pembunuh yang sudah membunuh 99 orang, fakammala mi'atan, tanggung katanya. Saya udah mau taubat. Saya udah mau ingin ngerubah diri. Saya udah ingin menjadi orang baik. Malah ketika saya tanya masih bisa ditaubat apa enggak, katanya enggak, tanggung. Akhirnya apa? Ngelempengin 100. Pendetanya pun diapain? Pendetanya pun dipenggal batang lehernya. Genaplah orang ini membunuh sebanyak berapa orang? 100 orang. Kira-kira jamaah bisa menganalisa gini, bisa paham gak kira-kira? Summa sa'ala an a'lami ahlil ardi. Udah. Ini pembunuh setelah selesai menggenapkan pembunuhannya menjadi 100 orang, kemudian dia nanya lagi sama yang nganterin, kira-kira siapa lagi orang yang paling alim di bumi ini yang bisa memberikan jalan baik buat saya ini? Fadulla ala rajulin alimin. Kemudian kata yang nganter, ya kalau begitu nanti saya tunjukin orang alim. Ini orang walaupun udah 100 kali bunuh orang, dia masih ingin bertobat, masih ingin merubah diri. Faqala innahu qatala mi'ata nafsin. Kata yang nganterin setelah bertemu dengan orang alim, wahai orang alim, ini orang yang saya anterin ini bukan lagi 99 orang, tapi genap 100 orang yang dibunuh nih orang. Fahallahu min taubah. Apakah orang seperti ini masih bisa taubat apa enggak? Kemudian kalau dia taubat diterima apa enggak ini orang? Sementara dosanya sudah sebegitu banyak, bukan hanya 1-2 orang, tapi sudah membunuh 100 orang. Faqala na'am. Kata orang alim, ya bisa. Sebesar apapun dosanya dia masih bisa bertaubat. Sebesar dan sebanyak apapun Allah masih bisa menerima taubat. Wa man yaqulu bainahu wa bainat taubah. Kata orang alim, siapa yang akan menghalangi antara taubatnya seseorang hamba yang ingin berbuat baik, yang ingin menyadarkan dirinya? Tidak ada penghalang antara orang yang berdosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang sebesar apapun dosanya, dia telah membunuh sebanyak 100 orang, ya dia masih bisa bertaubat dan Allah akan tetap menerima taubatnya. Intalik ila ardin kada wa kada fa inna biha unasun ya'budunallaha ta'ala fa'budullaha ma'ahum wa la tarji ila ardika fa innaha ardu su'in. Kemudian kata orang alim, intalik ila ardi kada wa kada.
Cobalah kalau kamu ingin bertaubat, berangkatlah kamu, tujulah satu tempat, cari tempat di sana. Fa inna biha unasun ya'buduna Allah Ta'ala. Karena di daerah sana, di kampung sana, di tempat sana banyak manusia yang beribadah kepada Allah, banyak manusia yang ruku dan sujud kepada Allah, banyak manusia yang menyembah Allah. Fa'budillaha ma'ahum. Maka bernyembahlah kamu, maka beribadahlah kamu bersama-sama mereka. 7 daerah itu banyak orang benernya. Daerah itu banyak orang solehnya. Daerah itu banyak orang yang menyembah Allah, banyak orang yang ruku dan sujud kepada Allah. Maka cari tempat itu, beribadahlah kamu, hai pembunuh yang sudah membunuh 100 orang. Wala tarji ila ardika. Dan jangan pernah kamu kembali lagi ke tempatmu. Jangan pernah kamu kembali lagi ke kampungmu. Fa innaha ardusuin, karena sesungguhnya kampung kamu itu kagak bener. Kampung kamu itu tanahnya jelek, tanahnya buruk, kagak ada yang ibadah di kampung itu. Fantalaqa hatta idza nasabat tariq atahu al-maut. Nah, akhirnya sang pembunuh yang sudah membunuh sebanyak 100 orang ini berangkat dia mencari daerah yang ditunjukkan oleh orang alim bahwa dari itu banyak ahlul ibadahnya. Berangkat orang ini dengan tujuan ingin bertaubat dan memperbaiki dirinya. Hatta iza nasafat tariq atahu al-maut. Belum lagi sampai pada tempat yang dituju, belum lagi sampai pada tempat yang ditujukan oleh orang alim itu, baru sepertengahan jalan atahu al-maut, mati orang ini. Belum sampai ke satu daerah yang ahlu qaryahnya, yang penduduknya ibadah, ternyata baru di pertengahan jalan orang ini sudah mati. Orang ini sudah meninggal dunia. Fahtasamat bihi malaikatur rahmah wa malaikatul azab. Akhirnya ada 2 malaikat. Yang satu malaikat rahmat dan yang satu lagi malaikat azab. Dua-duanya malaikat ini berebut. Kata malaikat rahmat, faqalat malaikatur rahmat ja'a taiban muqbilan biqalbihi ilallahi ta'ala. Kata malaikat rahmat, ini orang yang meninggal hakku. Kenapa demikian? Karena orang ini datang berangkat menuju satu tempat itu untuk bertaubat dan hatinya menghadap Allah. Ini kata malaikat rahmat. Wa qalat malaikatul azab innahu lam ya'mal khairan qattun. Sementara malaikat azab bilang, ini orang tidak ada sedikit pun kebaikannya. Yang ada adalah dosa, dan dosanya pun udah gak kepalang tanggung. Orang ini sudah membunuh genap 100 orang. Maka orang ini patutlah buat saya berebut antara malaikat rahmat dengan malaikat azab. Malaikat rahmat bilang, ini orang mau berangkat ke satu kampung, walaupun dia belum sampai, tapi tujuannya untuk bertaubat kepada Allah. Hatinya sudah menghadap kepada Allah. Tapi kata malaikat azab, tidak. Orang ini belum berbuat baik sedikit pun. Yang ada adalah menumpuknya perbuatan dosa lantaran sudah membunuh 100 orang. Fa'atahum malakun fi surati adamiyin. Maka seketika itu pula datanglah malaikat dalam bentuk manusia. Faja'aluhu bainahum ay hakaman. Faqalu kisu bainal ardaini fa ila ayyatihi ma kana adna fahuwa lahu. Akhirnya
ketika dua malaikat, malaikat rahmat dengan malaikat azab pun berselisih, maka datanglah satu malaikat yang tujuan malaikat ini memberi ketetapan siapa yang berhak dari dua malaikat ini, malaikat rahmatkah atau malaikat azabkah. Apa kata malaikat ini? Kisu ma bainal ardaini. Coba ukur jarak di antara dua ini. Dari mulai orang yang bertaubat ini sampai kepada titik kematiannya, dari mulai titik kematiannya sampai ke tempat tujuannya, mana yang lebih dekat? Kira-kira jamaah bisa paham gak kira-kira ini? Fa'ila ayyatihi ma kana adna fahuwalah, kata malaikat yang berbentuk manusia. Kalau jarak kematiannya ini lebih dekat kepada tempat yang dituju, maka orang yang meninggal yang membunuh 100 orang ini adalah milik malaikat rahmat. Kalau jarak yang ini dari mulai berangkat sampai kepada kematiannya ini yang lebih dekat, maka orang ini milik malaikat azab. Diukur jaraknya. Faqasu fawajadu adna ilal ardil lati arada. Ukur punya ukur, ternyata titik kematian orang yang mau taubat ini kalau dihitung-hitung udah lebih dekat ke tempat yang dia tuju ketimbang daripada titik awal yang dia berangkat. Kira-kira bisa dipaham gak ini ya? Faqabidathu malaikatur rahmah. Karena ternyata jarak yang ditujunya sudah lebih dekat dari titik kematian kepada tempat yang dituju, udah lebih dekat, maka akhirnya apa? Faqabidat malaikatur rahmah. Yang berhak itu adalah malaikat rahmah. Artinya bagaimana? Bahwa taubatnya orang ini sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu apa intisari pelajaran dan nasihat yang bisa kita ambil dari cerita yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kita sebagai manusia yang tidak maksum, tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa dosa kita ini telah diampuni, baik yang lalu ataupun yang akan datang, sebagaimana baginda Rasul. Kita manusia biasa yang dalam kehidupan kita ini, diri kita ini berlumuran dengan dosa dan salah. Nah, namun demikian, sebanyak apapun dosa kita, seberat apapun dosa kita, akan tetap Allah terima taubat kita manakala kita taubatan nasuha. Kita akui saja betapa banyaknya dosa dan kesalahan kita semenjak kita balik sampai sekarang ini. Nah, sebegitu banyaknya dosa kita, sebegitu banyaknya kesalahan kita, Allah akan tetap membuka pintu taubatnya selagi hambanya itu mau bertobat, selagi hambanya itu mau berubah, selagi hambanya itu mau merubah dirinya untuk menjadi orang yang baik. Nah, buat kita sekarang ini udah tanggal 1 Januari, orang bilangnya tahun baru Masehi. Cobalah, udah saatnya bagi kita untuk menyadarkan diri kita, untuk menjadi yang sudah baik harus menjadi lebih baik. Yang kemarin ibadah sekarang harus lebih giat ibadah. Yang kemarin udah merasa dekat kepada Allah, sekarang ini harus lebih dekat kepada Allah. Kalau yang kemarin gak ibadah, coba di tahun ini mulai ibadah. Mulai dekatkan diri kepada Allah, mulai dekatkan diri kepada Allah, mulai dekatkan diri kepada Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, kiamat sebentar lagi. Kita jangan senantiasa terus terbuai dengan panorama kehidupan dan kesenangan dunia. Nanti sebelum kiamat datang, Allah itu akan mengirimkan duhon. Apa tujuannya duhon ini dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Untuk mematikan orang-orang saleh, untuk mematikan orang-orang mukmin.
Jangan sampai orang mukmin ini mengalami kiamat yang begitu dahsyatnya. Yang dikhawatirkan ketika Allah Subhanahu wa taala mengirimkan duha, mengirimkan asap untuk mematikan orang-orang yang mukmin, kita merasa mukmin ternyata kena asap kagak mati. Sementara orang-orang mukmin, orang-orang saleh pada mati kena duha semuanya, dan itu memang sengaja Allah untuk menyelamatkan mereka dari ganasnya, dari dahsyatnya hari kiamat. Nah, ternyata kita yang merasa mukmin tahu-tahu dukhon datang kita masih hidup, nggak mati. Nah, ini menandakan bahwa diri kita ini bukan mukmin, diri kita ini bukan saleh, menandakan bahwa diri kita ini orang kafir. Yang dikhawatirkan itu kiamat sudah dekat, saatnya lah sekarang untuk bebenah diri, terus menambahkan kualitas ibadah, menambahkan kualitas sujud dan ruku kita, terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu harapan, mudah-mudahan kita diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.